Ara, Rendra menepuk pipi perempuan yang terlelap itu. Sudah hampir sampai. Ara tanpa sadar memeluk pinggang Rendra. Kepalanya berpindah pada dada lelaki itu. Rasanya masih enggan membuka mata. Semalam tidur larut karena Jora terbangun pada tengah malam. Tumben jok bus wangi lembut lavender dan kayu yang manis, kata Ara dalam hati. Lalu kedua matanya terbuka perlahan. Ia melihat kaos warna putih. Ara mendongak ke atas, menemukan wajah Rendra yang tersenyum. Buru-buru Ara menegakkan tubuhnya, membenahi rambutnya yang kusut. Maaf, katanya. Sudah kumpul kan nyawanya? Ayo turun. Rendra berdiri terlebih dahulu, keluar dari bus, diikuti Ara yang menguap panjang. Rasanya malu. Tiap kali bersama Rendra, Ara tertidur. Waktu itu setelah mengantar pesanan, bahkan dia tidak merasakan saat dipindahkan ke kamar. Trotoar yang mereka tapaki basah oleh air hujan. Gerimis lembut masih menyapu bumi. Aku sarankan kamu ikut kelas, Ara. Kamu perlu menguasai cara membuat perhiasan, bukan hanya membuat desainnya saja, kata Rendra. Atau mungkin kuliah? Biaya dari mana, Ren? Opsi kelas lebih cocok, saut Ara, memperhatikan genangan demi genangan air yang dia lewati. Dulu, dia pernah mempunyai cita-cita kuliah di desain industri. Kamu tidak perlu ngantor, bisa freelance, kolaborasi dengan beberapa label, ikut kompetisi lagi. Mereka nanti yang mencarimu. Rendra memandang arah yang berjingkat menghindari genangan air. Aku ingin suatu hari nanti pintu label sendiri. Alanina Jewelry. Tidak, jangan pakai namaku. Ara menggelengkan kepalanya. Ya sudah, pakai namaku saja. Tidak perlu membayar royalti, goda Rendra. Ara mengerutkan hidung, memandang Rendra yang berjalan seraya memasuki kedua tangannya di saku celana. Aku ingin mengajakmu ke pesta amal yang akan dihadiri beberapa kalangan minggu depan, ucap Rendra. Sering banget pesta amal, ketuk Ara. Oga ah, harus mau. Aku memaksamu, tegas Rendra. Kamu bisa mengenal wanita-wanita sosialita. Siapa tahu mereka akan menjadi klienmu suatu hari nanti. Membangun networking itu perlu Ara. Rendra, aku baru memulai dan masih belajar. Aku bilang kan, suatu hari nanti. Potong Rendra. Harus ikut. Dress code-nya apa? Gaun. Gaun pesta. Bukan, gaun tidur. Rendra. Ara refleks memukul lengan Rendra. Rendra menangkap tangan Ara, menatap perempuan yang mencoba membebaskan diri. Di tengah lampu jalan, keduanya seolah disinari cahaya, saling menatap. Pak Rendra, Mbak Ara, kalian sedang apa? Biwati mendadak berada di belakang mereka. Oh, ini. Ara menepis tangan Rendra. Kamu dari mana, Bi? Beli tisu di minimarket terdekat, Mbak. Jora bersama Niko, jawab Biwati. Tolong panggil Niko, Bi. Aku mau pulang, suruh Rendra, bersabda pada badan mobil. Baik, Pak. Biwati bergegas masuk ke rumah. Ara tersenyum tipis. Aku masuk dulu, Ren. Iya. Rendra membalas senyuman Ara. Ara masuk ke rumah berpapasan dengan Niko.
Dia memandangi mobil yang membawa Rendra sampai hilang di pelupuk mata. Sebelum menyentuh Zora, Ara mencuci tangan terlebih dahulu. Dia menanyakan pada Biwati, apakah Zora rewel. "Zora, gadis yang manis Mbak Ara," sahut Biwati, membereskan piring-piring kotor. Dia tadi sempat makan sate ayam bersama Niko. "Kemejanya Pak Rendra pasti wangi ya Mbak?" "Tadi aku kedinginan di dalam bus," terang Ara. "Sepertinya Pak Rendra sudah membuka pintu hati untuk wanita lain." Pak Jalendra pernah bercerita kalau Pak Rendra pernah patah hati karena pacarnya selingkuh. Cinta dari zaman sekolah. Perkataan itu meluncur lancar dari bibir Biwati, sehingga membuat Pak Rendra anti komitmen. "Pasti cantik ya?" Ara mengelap telapak tangannya. Melihat perubahan wajah Ara yang mendadak muram, buru-buru Biwati berkata, "Aku siap mengasuh Zora kapan saja, saat kamu butuhkan." "Iya Bi, terima kasih," ucap Ara, yang merasakan sesuatu yang sedang mengiris hati, sehingga sedikit nyeri. "Siapa namanya?" "Nama siapa?" "Mantannya Rendra." "Malika, Marsia." Biwati menggaruk kepalanya. "Aku lupa. Pasti selain cantik, wanita yang mematahkan hati Rendra mempunyai segalanya." Ternyata Rendra pernah terpuruk karena cinta. Danu memarkirkan motornya di depan halaman rumah. Gara-gara Lastri dan Dewi, Bayu ingin bertemu dengan dirinya. Dia terpaksa menyambangi kediaman Lastri. "Ada perlu apa? Bukannya aku tidak diizinkan tinggal di sini lagi?" Danu bertanya dengan nada mengejek. "Maafkan ibu Dan," kata Lastri. "Kemarin ibu emosi." "Danu." Bayu menepuk pundak Danu cukup keras. "Katakan, siapa lelaki yang melindungi Ara?" 300 juta untuk informasi tersebut." Danu tersenyum lebar, kontras dengan Bayu yang terperangah. "Gila kamu Dan," maki Bayu, merenggut kerat kaos Danu. "Aku bisa membuatmu babak belur." "Aku tidak takut Mas Bayu, terkasih. Uang segitu setara dengan harga nyawaku yang bisa lenyap kapan saja," kata Danu. Bayu melepaskan kaos Danu. Dia sangat geram dengan kelakuan adik iparnya itu. "Bagaimana kalau 100 juta? Tawar Bayu. "Tidak ada tawar-menawar, kayak di pasar." Danu menolak. "Sebenarnya 300 juta hanya spontan." "Baiklah, akan aku usahakan," putus Bayu, kemudian berlalu pergi. "Dan, jangan pergi. Kamu boleh kok tinggal di sini lagi," rajuk Dewi. Danu tahu apa yang direncanakan oleh Bayu dari Rendra. Bayu akan dimata-matai dirinya dan menyuruh Dewi mengecek ponsel. Selama 5 hari, Rendra menyuruh Danu libur, menghapus semua chat dengan Ara dan Rendra. Jadi, Bayu tidak akan menerima informasi apapun. "Dewi, aku ingin berpisah saja. Aku akan menceraikanmu," kata Danu. "Apa maksudmu Dan? Kita belum lama menikah," teriak Dewi. "Menikahimu suatu kesalahan. Apa dulu kamu gunakan pelet supaya aku tertarik? Kamu sama sekali tidak menghargai aku. Tidak disiapkan sarapan, bajuku tidak disetrika. Setiap hari pegang ponsel terus. Update status sana sini. Sialan kau Dan." Astri ikut geram, melempar panci ke tubuh Danu. "Dasar lelaki penipu. Setidaknya aku tidak selingkuh, seperti putra kesayanganmu ibu," ejek Danu sebelum melangkah pergi. Gisel menolak mentah-mentah
permintaan Bayu karena alasan yang tidak masuk akal. Kenapa masih mengurusi kehidupan Ara? Biarkan saja mantan istrimu itu. Bagaimana dengan tes DNA? Bay, Rendra sudah melupakan hal itu, sambar Gisel. Aku tidak akan mengeluarkan uang 1 sen pun untuk hal konyol itu. Bayu menggeram, seperti singa ompong yang tidak berdaya. Dia meninggalkan unit apartemen, mengabaikan teriakan Gisel. Bayu penasaran siapa lelaki yang memfasilitasi mantan istrinya. Siapa lelaki yang tertarik pada Ara. Mendadak dia teringat Marsha. Bayu pun menghubungi perempuan kaya itu. Halo, selamat malam. Malam Marsha, ini aku Bayu. Ada apa, Bay? Aku ingin bertemu. Waduh, kamu kan suaminya Gisel. Tidak baik. Aku butuh teman ngobrol, Mer. Please. Baiklah, kita bertemu di cafe Zigzag 1 jam lagi. Terima kasih, Marsha. Bayu melonjak kegirangan. Dia akan membentangkan jaring, menangkap dan menjebak Marsha. Tidak perlu Gisel lagi. Tidak peduli dengan Rendra yang sombong. Rendra yang menggunakan tuxedo berdiri di depan cermin, merapikan rambut dengan gel. Pak Rendra yakin datang bersama Mbak Ara. Niko memastikan. Iya, ada sesuatu kah? Saya pikir dengan gosip. Pak, kasihan Mbak Ara. Kamu tidak kasihan sama aku? Tidak, jawab Niko jujur. Aku mengajak Ara hanya ingin menunjukkan pada Bayu bahwa Ara. Rendra terdiam. Tujuannya memang membuat Bayu jantungan. Danu di mana? Libur, Pak, sesuai instruksi. Ara mengenakan gaun yang excess ruffle pada bagian dada dan baunya. Rambut yang panjang digelung rapi. Riasan wajah natural yang dirias oleh make up artis yang disewa Rendra. Gaun, sepatu, dan tas tangan juga dari Rendra. Kecuali anting yang dikenakan Ara, dia membuatnya sendiri. Anting yang menggantung dari batu rose quartz berwarna merah muda. Cantiknya Bubu, kata Biwati, ikut-ikutan memanggil Bubu. Ara mengisi air ke dalam gelas. Dia seperti sangat kehausan karena gugup. Menghabiskan air putih sampai habis. Pak Rendra pasti terpesona. Biwati setengah menggoda Ara. Bukan tentang Rendra, tetapi bagaimana dirinya bisa bersosialisasi dengan kaum-kaum berpendidikan dan kaya raya. Mobil Pak Rendra sudah sampai, Ara. Biwati memberitahu. Ara menarik nafas. Dia mencium kedua pipi Zora. Aku mungkin pulang larut malam, katanya. Lalu menyambar syal. Kain polos berwarna hitam sebagai pengganti jaket. Melangkah cepat keluar rumah. Hai Rendra, sapa Ara. Rendra tertegun sejenak. Ara seperti bidadari dengan gaunnya yang berwarna putih. Sangat-sangat bersinar bagaikan bintang. Silakan masuk ke mobil, Tuan Putri. Rendra membukakan pintu mobil. Rendra, tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku bisa membuka pintu mobil sendiri. Protes Ara seraya masuk ke mobil. Malam Niko. Malam Bu Ara. Wah, Anda Rendra berdeham keras, membuat Niko terdiam 1000 bahasa. Ren, apa? Kita akan datang berdua. Apa tidak apa-apa? Nanti digosipkan pacaran lah, gebetan lah. Aku tidak keberatan. Aku yang keberatan. Nanti ada yang membenciku.
Sungut Ara. Aku yang akan melindungimu. Tugas Rendra. Menepuk tangan Ara sebentar. Dada Ara terasa agak sesak. Mungkin karena gaun yang tidak pernah dikenakan. Atau karena ucapan Rendra. Akhir-akhir ini dia menghalau keras bayangan Rendra setiap malam. Tidak mungkin dirinya jatuh cinta pada lelaki yang duduk di sebelahnya. Tidak mungkin secepat badai dia bisa move on. Tidak mungkin lukanya cepat kering. Mobil sedan hitam yang dikendari Niko berhenti di depan lobi hotel. Supir itu dengan sigap membuka pintu bagian penumpang. Ara menolak saat Rendra memberikan lengan sebagai pegangan saat menaiki undaan lobi. Dia tidak ingin ada gosip. Ara, kita datang bersama, satu mobil. Itu bisa jadi bahan gosip, bisik Rendra. Ren, sebaiknya aku pulang saja ya, rajuk Ara. Tidak boleh, bersikaplah yang anggun dan percaya diri, Ara. Mencapai bathroom, Rendra disambut oleh pengatur acara, menunjukkan meja untuk kedua pasangan itu. Saat melangkah menuju meja, Ara menjadi pusat perhatian. Ara perempuan berbisik-bisik, berkomentar mengenai Rendra yang setelah sekian lama selalu datang sendirian. Malam itu datang bersama Ara. Duduk. Rendra menarik kursi untuk Ara. Terima kasih, Ren. Ara membuang nafas cepat. Dia lantas tersenyum, ramah pada tamu yang satu meja dengan dirinya. Dua perempuan dan satu lelaki, parubaya. Di meja sebelah, Gisel dan Bayu tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Keduanya saling memandang. Jadi, Rendra lelaki yang bersama Ara selama ini, diri Gisel. Kok bisa? Bayu sudah berusaha mengikuti Danu, menawarkan uang lagi, tapi hasilnya nihil. Bahkan Danu tidak terlihat 3 hari terakhir. Bayu benci dan marah melihat Ara, Mbak Dewi kecantikan, glamor dan terlihat elegan. Dia merasa kalah telak. Mantan istrinya itu bisa menaklukkan Rendra Ardawangsa. Rendra yang sadar sedang diawasi Bayu, mengangkat gelas berleher panjang. Selamat malam, Bay. Semoga jantungmu baik-baik saja.